kepada pemilik Alfamart. Sebelumnya saya minta maaf karena saya juga salah satu yang menjarah toko Alfamart tersebut. Amerika, Israel, tolong kami. Terkhusus kepada negara Amerika dan juga Israel, tolong dulu bantu saudara-saudara kami yang ada di Indonesia ini, Pak. Viral guys, ratusan warga Sibolga jarah minimarket. Sibolga lagi kacau banget nih. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di channel Lihat Official ya. Kembali lagi kita akan bereaction video TikTok seperti apa yang sudah kalian bisa lihat mungkin di video short yang sudah saya upload. Ada dua video sebelumnya yang saya upload dan kedua videonya memiliki makna yang sama tentang permintaan beberapa warga kita Indonesia kepada masyarakat atau pemerintahan yang ada di luar negeri karena mereka masih meragukan pemerintahan kita sendiri. Tapi walaupun begitu ada beberapa video juga yang akan nanti kita reaction bersama-sama dalam video ini. Supaya kita tidak penasaran dan tidak salah paham dengan isi videonya, maka mohon saksikan sampai selesai. Amerika, Israel, tolong kami. Negara kami kebanjiran. Presiden kami sibuk bantu Palestina. Tolong kami ya. Ya, Bapak ini dia meneriaknya ya, Amrik dan Israel, tolonglah kami. Memang ada tentang video ini ya, banyak orang-orang yang tidak setuju. Ada beberapa mereka yang komen seperti begini, hati-hati kalau ngomong Pak. Ada juga yang bilang kami tidak butuh bantuan mereka. Pertanyaan saya sih segini, apakah betul kita tidak membutuhkan bantuan mereka hanya karena mereka dimusuhi oleh beberapa atau mungkin mereka yang mayoritas di negeri ini, atau mungkin karena dikait-kaitkan dengan persoalan yang terjadi di Palestina? Ya kalau mereka masih layak membantu kita ya kenapa, apa salahnya? Nah, katanya hubungan antara pertikaian antara mereka Palestina dan Israel ini bukan tentang agama, tapi toh juga yang tidak setuju kenapa mereka yang justru orang-orang beragama ya. Oke, kita lanjut. Ada satu lagi video yang masih sama lah senada. Terkhusus kepada negara Amerika dan juga Israel, tolong dulu bantu saudara-saudara kami yang ada di Indonesia ini, Pak. Karena banyak saudara-saudara kami yang terkena banjir, terkena longsor di negara kami ini. Sementara pejabat di Indonesia ini sedang sibuk membantu negara Palestina. Ya teman-teman, video ini saya dapat dari akun Instagramnya Pak Permadi Arya. Saya tahu bahwa video ini dari akun lain, tapi saya dapatnya dari akun Instagram Pak Permadi. Captionnya saya suka, paten kali abang ini. Nah, berarti artinya Pak Permadi setuju dengan abang ini. Ya mereka menyerukan hal yang sama. Bagaimana menurut pendapat kalian? Sama juga. Nah tapi kalau di komentar-komentar yang muncul di Instagramnya Pak Permadi Arya, banyak sekali yang setuju dengan abang ini. Mereka bilang ya memang kita harus terima fakta bahwa ya mereka bisa membantu kita. Ada yang mengatakan bahwa seperti di Aceh sebelumnya Israel justru yang datang untuk membantu. Nah ada yang bagus teman-teman. Kan ada soal Starlink yang dibagi itu kan dari Elon Musk. Nah sekarang pertanyaan, Elon Musk orang mana? Apakah kita tidak membutuhkan bantuan mereka? Walaupun saya tahu ya ini menuai banyak kontroversial. Apalagi negara kita Indonesia ini kan yang katanya bukan soal agama, tapi terkadang orang-orang beragama yang menghalangi mereka untuk datang ke Indonesia. Oke, atau mereka untuk memberi bantuan lah ke Indonesia. Oke, kita next pada video-video berikutnya. Viral guys, ratusan warga Sibolga jarah minimarket. Sibolga lagi kacau banget nih. Bukan cuma rumah yang hanyut, tapi perut warga juga kosong. Bantuan gak kunjung datang. Akhirnya minimarket dijarah warga. Tapi satu hal yang harus jelas, penjarahan tetap salah, gak peduli situasinya. Lapar itu berat, kondisi darurat itu nyata, tapi ngambil barang seenaknya bukan solusi yang tepat. Justru bikin masalah baru. Yang rugi bukan cuma toko, tapi pekerjanya, pemiliknya, dan nanti warga sendiri yang repot kalau pasokannya makin seret. Yang harus disorot itu pemerintah daerah dan tim penanganan bencana. Kenapa bantuan lambat? Kenapa warga sampai putus asa begitu? Tapi tetap ya, keadaan darurat bukan alasan untuk merusak. Bantuannya harus cepat, tapi norma juga harus jalan. Nah ini ya, menurut pendapat saya sih, betul yang dibilang abang ini, menjarah tentu itu dosa, menjarah itu dosa. Tapi di sisi lain, dalam waktu yang seperti atau dalam kondisi seperti ini, memang kita tidak membenarkan mereka, gitu, tidak membenarkan mereka. Tapi sebaiknya kalau boleh pihak di sana, ya istilahnya secara manusia lah, secara kemanusiaan ya, jangan sampai menuntut mereka nanti. Walaupun saya sendiri nggak setuju perbuatan mereka, tapi jangan juga sampai menuntut mereka. Mari kita tonton video berikut ini yang masih searah atau sejalan.
Kepada pemilik Alfamart, sebelumnya saya minta maaf karena saya juga orang salah satu yang menjarah toko Alfamart tersebut. Saya sebenarnya tidak ada niat untuk berbuat itu, cuman karena keterbatasan makanan yang kami miliki, kami juga terjebak banjir, tidak ada uang untuk membeli, tidak ada bantuan sama sekali. Akhirnya saya ikut mengambil juga. Tadi saya mengambil mie sedap ada 3, saya dapat sisa-sisa, ada juga mie air mineral saya ambil, ada juga snack. Saya sekali lagi memohon maaf atas kekhilafan saya. Sekali lagi saya minta maaf. Insya Allah jika nanti hari telah membaik, saya pun sudah kembali lagi melakukan aktivitas, saya pasti kembali ke toko Alfamart tersebut. Saya akan membayar semuanya. Tadi saya ambil ini 3, sudah saya masak untuk anak saya. Sekali lagi saya memohon maaf atas kehilafan saya. Seperti apa yang diceritakan oleh Bapak ini ya itu fakta. Tapi saya akui Bapak ini saya akui. Makanya tadi saya bilang sebenarnya itu salah, menjara itu salah, tindakan yang nggak benar. Karena jangan pernah kita membenarkan suatu hal yang salah karena situasi dan kondisi tertentu. Kalau salah, salah. Dosa tetap dosa, itu istilahnya. Tapi Bapak ini bertanggung jawab. Artinya kalau memang nanti suatu saat sudah kembali, saya kembali ke Alfamart tersebut, saya mengembalikan. Artinya dia membayar ganti rugi. Dan itu suatu hal yang bagi saya pribadi itu menuai pujian lah. Kita perlu puji Bapak ini. Dan luar biasa, hanya demi untuk anak-anaknya, demi untuk dia dan keluarganya untuk mendapatkan makanan karena nggak ada uang. Gitu. Oke, mari kita next pada video berikutnya. Lucu juga ya kalau kita perhatikan. Dan setelah saya telusur di akunnya, ya memang mereka ini sebenarnya temanan. Jadi yang Koko yang pakai baju garis-garis putih itu melingkar, itu berteman dengan mereka yang berdua ini. Dan mungkin itu tadi ya mereka diundang ke ibadah keluarga. Karena ini kan ibadah keluarga ini, nyanyi-nyanyi. Dan mungkin mereka saling geser-geser itu. Ayolah kamu aja duluan, nanti kalau kamu duluan saya menyusul. Kita nggak tahu lah apakah seperti itu yang mereka sedang bicarakan. Oke, kita lanjut pada video berikutnya. 27 miliar terkumpul hanya dalam waktu 10 menit sumbangan Natal nasional yang akan disumbangkan ke Palestina. Menurut aku, Sibolga lebih layak mendapatkan bantuan itu. Aku sangat berharap bantuan itu diberikan kepada korban banjir yang ada di Sibolga. Karena bukan hanya Sibolga aja yang kena banjir, tapi ada di beberapa daerah yang kena banjir juga. Alangkah lebih baiknya kita menduluankan rakyat Indonesia daripada kita menduluankan negara sebelah. Terima kasih. Semoga video aku ini nggak di-take down sama TikTok, karena videoku sebelumnya di-take down sama TikTok. Untuk membantu itu ya dua-duanya boleh dibantu. Tapi kalau saya secara pribadi, kenapa enggak yang lebih dekat duluan? Kan toh juga Indonesia sudah banyak membantu mereka yang di luar sana. Untuk saat ini kalau boleh ya yang lebih dekat dulu, yang lebih urgent yang ada di samping kita duluan. Atau karena kecuali ya kalau mungkin di Palestina belum pernah dibantu juga. Karena sudah pernah dibantu ya udah, sudah dibantu di sana itu nggak salah bagi saya. Tapi karena ada di dekat kita yang lebih dekat dan juga di Palestina sudah pernah dibantu, ya sekarang giliran yang di sinilah.
Itu. Dan kalau boleh ya pemerintahan kita cepat-cepat lah. Walaupun pernyataan kakak ini banyak sekali yang tidak setuju teman-teman, banyak sekali yang tidak setuju. Dan saya tahu ya mereka-mereka yang mayoritas lah di agama di negeri kita ini. Oke, mari kita lanjut pada video berikutnya. Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, kami masyarakat Sumatera Utara betul-betul sangat kecewa dengan sikap Bapak Presiden yang tidak mau menetapkan bencana banjir di Sumatera Utara sebagai bencana nasional. Padahal bencana banjir ini melanda 3 provinsi, Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat, dan menimbulkan banyak korban, bahkan meninggal dunia. Jadi harus seperti apakah, harus tenggelamkah semua Pulau Sumatera ini baru Bapak tetapkan ini sebagai bencana nasional? Yang kedua, kami tidak melihat perhatian yang serius dari Presiden Republik Indonesia terhadap penanggulangan bahaya banjir ini. Karena sampai saat ini Presiden tidak datang ke lokasi banjir, tidak datang ke lokasi bencana. Jangankan Presiden, Menteri pun tak datang. Kami sangat kecewa dengan sikap Pak Presiden yang sepertinya lebih memperhatikan masyarakat Palestina. Karena sampai sekarang belum kami dengar seperti apa bantuan Bapak Presiden untuk korban banjir di Aceh, di Sumut, maupun Sumatera Barat. Dengan ini kami mau minta kepada Presiden agar tetap lebih memperhatikan masyarakat Indonesia daripada masyarakat lain. Kita bukan tidak berempati dengan penderitaan orang dimanapun, tapi harusnya kita lebih mementingkan negara kita daripada negara orang lain. Ibarat kepala keluarga harusnya lebih mementingkan anak sendiri daripada anak orang lain. Sekali lagi, kami minta Presiden segera menetapkan bencana banjir di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumbar sebagai bencana nasional, dan segera berikan bantuan yang maksimal untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena bencana dan memulihkan keadaan ini. Horas. Ya teman-teman, kalau hal ini saya tidak terlalu bisa memberi tanggapan ya. Apakah memang ini layak untuk dijadikan sebagai duka nasional atau duka internasional? Seperti halnya dengan kejadian di Palu pada tahun 2018 ya. Waktu terjadi gempa, likuifaksi, tsunami. Dan itu kalau nggak salah waktu itu ya, kalau salah kalian bisa koreksi, masih dianggap juga sebagai duka nasional. Padahal kalau kita lihat juga yang menjadi korban, oh itu banyak sekali, ribuan bahkan banyak yang hilang teman-teman. Tapi ya kembali lagi lah, mungkin kalau kalian memang bisa memberi komentar kalian tentang hal ini, ya silakan. Tapi untuk saya pribadi ya, saya lagi tidak mementingkan soal apakah dia duka nasional, apakah duka internasional. Tapi yang penting kalau boleh ya kita sekarang ini orang percaya kita mendoakan, dan kalau boleh ya bantuan itu cepat-cepat disalurkan ke sana, apalagi pihak pemerintah kita, supaya mereka cepat-cepat memberi bantuan. Dan kalau kita melihat ada beberapa bantuan yang sudah masuk ya, tapi hanya saja ya jangan sampai tidak adil gitu loh pembagiannya di sana, jangan sampai penyalurannya nanti tidak seperti yang diinginkan gitu. Itu semoga mereka yang juga menyalurkan itu betul-betul mereka bersikap jujur di sana juga untuk memberikan, supaya mereka yang terkena dampak atau menjadi korban, mereka betul-betul merasakan bantuan yang disalurkan oleh pemerintah atau mungkin oknum atau mungkin yayasan atau mungkin lewat apapun lah, supaya mereka betul-betul merasakan dampak dari bantuan itu. Ya, demikian aja video kita kali ini Bapak Ibu, semoga kita sehat selalu khususnya untuk korban di sana dan mereka yang terkena semuanya bencana di sana, dan Tuhan terus menolong, menyertai, memberkati mereka dan berikan kekuatan, berikan kesehatan di tengah-tengah musibah ini, dan mereka kekuatan khusus orang percaya atau orang beriman, supaya iman mereka makin diteguhkan lewat kejadian ini, iman mereka semakin kuat di dalam Tuhan, semakin berakar, dan mereka semakin mencari Tuhan. Terima kasih untuk semuanya, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.